Shalom saudara, berikut ini adalah pengumuman selama sepekan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan diakonia, dapat mentransfer persembahan saudara ke rekening BCA di 178 011 6427 atas nama GBI Malayati Diakonia. GBI Mahayati Sunday School Online Service Minggu 11 Juli 2021 mulai dari pukul 11 hingga 12 siang via Zoom meeting bersama dengan Kak Lexi. Jangan lupa ya, GC Online Sunday Service dengan tema Sekolah Online Sampai Kapan? Minggu 11 Juli 2021 mulai dari pukul 4 sore hingga selesai via Zoom meeting bersama dengan Kak Dedi dan Kak Yoel. Jangan lupa ya. Pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 kembali diadakan perjamuan kudus. Jemaat dihimbau untuk mengambil roti dan anggur perjamuan kudus mulai dari hari Senin tanggal 12 Juli sampai dengan Sabtu 17 Juli 2021. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus memperkatakan Mazmur 91 agar iman kita tetap dikuatkan oleh Roh Kudus. Untuk jemaat yang membutuhkan pelayanan konseling, dukungan doa, atau maupun pelayanan lainnya dapat menghubungi call center berikut ini. Dan khusus bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengisi formulir permohonan doa yang terdapat dalam mobile aplikasi GBI Rayon 17. Berikut ini cara untuk mengisi formulir permohonan doa melalui mobile aplikasi. Masuk ke dalam mobile aplikasi GBI Rayon 17 Lampung, kemudian pilih icon permohonan doa, isi nama, alamat, nomor telepon, email, serta permohonan doa yang ingin didoakan. Kemudian klik submit. Dihimbau kepada jemaat untuk dapat mensubscribe YouTube channel GBI Rayon 17 Lampung, serta mengaktifkan lonceng notifikasi. Serta menginstal mobile aplikasi Rayon 17 melalui Google Play Store, untuk pengguna Android dan App Store untuk pengguna iOS. Sekarang waktunya kita untuk mengikuti ibadah live streaming. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, saya berdoa kita semua baik dalam lindungan Tuhan. Saat ini, kita sedang berada di era postmodernism, di mana salah satu cirinya ialah pendapat pribadi dianggap sebagai hal yang harus diperhatikan dan didengar, sehingga hal tersebut mendapat tempat prioritas dalam kehidupan seseorang. Apa yang dahulu dipercaya dan diajar sebagai sebuah kebenaran, kini dikritisi dan dipertanyakan. Akibatnya, kebenaran atau fakta menjadi sebuah hal yang relatif, dan orang akan cenderung mengutamakan dan mempercayai apa yang dia ingin percayai menurut perasaan dan keinginan hatinya. Begitu pula jika kita membahas mengenai persoalan gender dan LGBTQ. Hal-hal mengenai moralitas dan seksualitas yang sudah dipegang dan dipahami sejak lama, kini dipertanyakan dan diabaikan serta dianggap sebagai sesuatu yang salah dan tidak relevan. Tentu saja pandangan yang menyatakan bahwa setiap orang benar dan bebas melakukan apa yang ia inginkan menurut keinginan dan perasaannya adalah tidak benar. Nah, Voice of Pentecost hari ini adalah seri pertama dari seri Gender Identity Challenge dan LGBTQ. Gender identity adalah identitas jenis kelamin di mana seseorang dapat mengerti dan meyakini jenis kelaminnya berdasarkan organ seksualnya, dan menjalani kehidupannya sebagai seorang individu berdasarkan organ seksual bawaan lahir yang telah Tuhan anugerahkan. Jika sejak awal penentuan gender identity-nya sudah benar, maka jika terjadi preferensi seksual yang menyimpang seperti LGBTQ dapat ditangani. Namun jika penentuan gender identity-nya sudah salah, maka preferensi seksualnya pun pasti akan jadi salah. Pandangan yang beredar saat ini ialah bahwa seseorang bisa dan berhak untuk menentukan gender identity-nya sendiri. Bukan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, namun berdasarkan perasaan dan keinginan sendiri. Jadi, bisa saja seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, namun karena ia merasa dan menyatakan dirinya sebagai wanita, maka ia dipanggil perempuan.
dan menggunakan fasilitas umum yang digunakan oleh wanita. Bahkan memiliki ketertarikan dan hasrat seksual terhadap seorang pria. Begitu pula sebaliknya. Pandangan ini telah diterima luas dan dilindungi di berbagai negara. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas, gender identity, dan penyimpangan preferensi seksual termasuk LGBTQ harus diterima dan bukan merupakan sebuah kelainan. Namun bagaimana menurut Alkitab? Alkitab memandang LGBTQ merupakan penyimpangan seksual yang adalah dosa di mata Tuhan. Kejadian 1 dan 2 menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan gender identity laki-laki dan perempuan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, bukan lewat feeling dan keinginan manusia. Kata laki-laki dan perempuan di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 merujuk kepada organ seksual yang mereka miliki secara biologis. Penciptaan dan penentuan ini adalah karya Allah yang luar biasa. Sebab Ia ingin manusia dapat menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Jadi, jika seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, maka Tuhan ingin agar ia dapat menggunakan organ reproduksi seksualnya untuk menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi wanita, itu pun hanya dalam pernikahan. Nah, masalah mulai timbul ketika manusia jatuh dalam dosa. Dosa membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya yang terbelenggu oleh dosa, sehingga terjadilah gender identity challenge dan penyimpangan seksual. Orang yang menyimpang ketertarikan dan hasrat seksualnya tidak akan dapat beranak cucu karena kesamaan organ reproduksi mereka. Padahal Allah tidak pernah salah dalam menciptakan manusia. Allah tidak menjadikan manusia mengalami krisis identitas seksual ataupun ketertarikan dan hasrat seksual yang menyimpang. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa krisis gender identity dan preferensi seksual justru dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama biologi, 2 pengalaman masa kecil, 3 pengaruh lingkungan atau pergaulan, 4 pengalaman saat dewasa. Keempat faktor ini juga bisa kita lihat dalam peristiwa Nuh dan anaknya Ham. Ham melihat aurat ayahnya, entah dia mengejek atau nafsu, perbuatan itu salah secara moral di mata Tuhan. Akibatnya, Nuh mengutuk Ham dan keturunannya. Hal ini menunjukkan adanya keberlanjutan penyimpangan dari Ham kepada keturunannya, yaitu Kanaan. Selanjutnya kita melihat bahwa Kanaan dan orang-orang yang mendiami tanah Kanaan memiliki penyimpangan seksual juga. Apa yang terjadi di Sodom dan Gomora di tanah Kanaan dalam Kejadian 19 menunjukkan penyimpangan seksual yang parah dan bahkan sudah mempengaruhi Lot dan kedua anak perempuannya. Lot menganggap hal wajar untuk memberikan kedua anak perempuannya untuk dipergunakan secara seksual oleh kerumunan massa. Dan kelak di dalam pelarian mereka, kedua anak perempuannya pun menganggap normal untuk memiliki anak dari ayah mereka sendiri. Yang akhirnya menghasilkan bangsa Moab dan Amon yang juga akan dihukum Tuhan karena kejahatan yang bangsa ini lakukan. Kesimpulannya, gender identity merupakan hal yang penting dalam diri seseorang. Di mana gender identity tidak ditentukan lewat perasaan dan keinginan hati, melainkan lewat organ reproduksi seksual yang telah Tuhan berikan saat seseorang dilahirkan. Tidak ada orang yang lahir dengan keadaan atau hasrat seksual menyimpang seperti LGBTQ. Seolah-olah Tuhan telah membuatnya demikian. Tuhan tidak pernah salah di dalam menciptakan manusia. Justru dosalah yang membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya pada keputusan yang salah. Maka dari itu, diperlukan kemampuan dan keputusan yang tegas dalam memahami dan meyakini gender identity seseorang sedari awal kehidupannya. Sehingga di kemudian hari, ia tidak masuk dalam penyimpangan seksual seperti LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang tiba waktunya untuk kita semua bangkit berdiri bersama-sama dan mengucapkan deklarasi Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga
adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa dan menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Dan bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama bergabung dalam ibadah pagi ini. Kalau kita ada sebagaimana kita ada, kita sehat, semuanya keluarga sehat, semuanya di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Amin. Kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Mari kita hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Pagi hari ini kita bawa ucapan syukur kita lewat pujian penyembahan kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat semua yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Setiap pertolongan-pertolongan-Mu yang begitu nyata dan sempurna bagi kami Tuhan. Dan membuat kami tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepadamu Tuhan. Hari lepas hari boleh kami lewati. Ada banyak masalah pergumulan yang kami lewati. Dan Tuhan yang memelihara menopang kami. Sungguh terbukti kuasa-Mu nyata dan sempurna bagi setiap kami umat-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami datang memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa syukur kami. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Silakan duduk kembali Bapak Ibu semua. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang
berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Sekali lagi katakan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tenang. Bersama-sama kita bangkit kembali berdiri Bapak Ibu Saudara dengan segenap hatimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Aku lihat kebaikanmu dalam hidup kami Tuhan, yang tak pernah habis mengalir dalam hidup kami. Berjuang sampai akhirnya kau dapati setiap harapan kau dapati kami mau setia. Hanya kepadamu Yesus Tuhan. Sungguh kami merasakan segala kebaikan-Mu begitu nyata dan sempurna dalam hidup kami. Kami merasakan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup. Apapun yang terjadi hari-hari ini Tuhan dalam hidup kami, kami mau tetap pegang teguh janji-Mu. Oh, rala-rala sikiana-Mu. Iya, rala-basiana, rala-rala-rala-rala. Mari kita aku sembah ya. Mari kita saudara Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, mari angkat suaramu, angkat penyembahanmu. Yesus yang kami sembah, Yesus yang kami akan pernah dapat kami balas segala kebaikan-Mu. Ini hati kami, kami sujud menyembah kepadamu. Uriaralabasandara sikiaralabasandaralahu inaralabakaralabakaralaba. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu, buat setiamu. Shandara la bata kara la bata.
Akan pernah kami lepaskan. Terima kasih. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love, your love, your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, it's higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. Yes, I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, it's higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let. Your love, your love, your love, your love is higher, it's higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never We will never let you go, never let you go, never let you go. Hallelujah. Hadirat-Mu ya Tuhan yang kami rindukan ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami merasakan hadirat-Mu ada di tempat ini ya Tuhan. Bahkan kami percaya hadirat-Mu sedang melawat umat-Mu yang ada di rumah-rumah ya Tuhan. Hadirat yang menyembuhkan, hadirat yang memulihkan, hadirat-Mu segala-galanya buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hadirat-Mu lah yang mematahkan setiap kuk ketakutan, kuk perhambaan, kuk ya Tuhan kesakitan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan hari ini Tuhan, mereka yang sakit Tuhan Engkau anugerahkan iman untuk mereka menerima kesembuhan. Dalam nama Yesus, mereka menerima iman untuk kesembuhan. Mereka menerima iman ya Tuhan untuk pemulihan dalam nama Yesus. Dan kami berdoa ya Tuhan, untuk mereka yang membutuhkan terobosan dalam hal keuangan. Mereka menerima iman untuk mereka menerima terobosan dalam hal keuangan. Dalam nama Yesus, alami lawatan Tuhan, alami jamahan Tuhan ya Tuhan.
Kami percaya Tuhan, umat-Mu mengalami ya Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Mereka yang rusak hubungannya ya Tuhan, dalam keluarga, dalam sesama, Engkau pulihkan. Hadirat-Mu lah yang memulihkan ya Tuhan. Hadirat-Mu yang melembutkan ya Tuhan. Hubungan-hubungan yang rusak dipulihkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau segala-galanya. Mereka yang berputus asa diberikan pengharapan yang baru. Mereka jadi kuat, mereka jadi tangguh, menjadi prajurit-prajurit Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau sedang memurnikan setiap kami. Engkau sedang membangkitkan setiap umat-Mu menjadi pasukan-pasukan penuai di akhir zaman. Pasukan-pasukan yang akan bergerak untuk menyelesaikan amanat agung. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, kami juga mau angkat bangsa kami Tuhan. Kami berdiri untuk Indonesia. Kami berdiri untuk bangsa yang kami kasihi Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Pulau-pulaunya, desa-desanya, kota-kotanya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi virus corona ini Tuhan. Dan kenaikan Tuhan daripada mereka yang terpapar. Kami berdoa, mohonkan pengampunan-Mu. Mohonkan belas kasihan-Mu. Disembuhkanlah bangsa kami ya Tuhan. Dipulihkanlah bangsa kami. Kasihani bangsa kami Tuhan. Belas kasihan-Mu tercurah untuk Indonesia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapa. Engkau baik buat bangsa kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami. Bangkitkan perekonomian bangsa kami. Dalam nama Yesus. Indonesia ditetapkan Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Indonesia ditetapkan Tuhan untuk menjadi lumbung pangan bagi bangsa-bangsa. Jadilah seperti apa yang Kau kehendaki ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapa, kami berdoa memberkati Presiden Joko Widodo, Pak Ma'ruf Amin, dan Kabinet Indonesia Maju. Diberkati pemerintahan bangsa kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Dalam nama Yesus. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami berdiri Tuhan untuk gembala pembina kami Dr. Insinyur Niko Noto Raharjo. Sebagai pembawa pesan Pentakosta ketiga. Menjadi katalisator Tuhan, kegerakan Tuhan di Indonesia dan bangsa-bangsa. Berkati dengan kekuatan yang baru. Kekuatan yang prima untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan. Untuk membangkitkan satu generasi penuai di akhir zaman. Dalam nama Yesus. Engkau melindungi seperti perisai untuk gembala pembina kami ya Tuhan. Berkati Ibu Debbie dan seluruh keluarga besarnya. Memberkati Tuhan dengan kesehatan, kekuatan. Dalam nama Yesus. Keluarga besar hamba-Mu dilindungi Tuhan, dijagai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gembala rayon kami yang kami kasih Tuhan. Pendeta Budi Cahyadi ya Bapak, yang Kau pilih, yang Kau tetapkan. Bapak, Engkau telah memilih hamba-Mu untuk membangkitkan generasi Yeremia. Generasi yang menuntaskan amanat agung untuk Lampung, untuk Sumatera, bagi Indonesia dan bangsa-bangsa. Kami berdoa pengurapan yang khusus mengalir untuk gembala rayon kami. Sebagai jembatan untuk generasi ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, bangkit pasukan-pasukan Tuhan di kota ini. Dalam nama Yesus, Engkau memberkati pelayanan hamba-Mu Tuhan. Di dalam negeri maupun luar negeri secara onsite maupun online Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, pengurapan Elia turun untuk gembala rayon kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk hari ini Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan isi hati-Mu. Engkau menaruhkan Tuhan sebagian isi hati-Mu Tuhan untuk diimpartasikan firman-Mu yang menghidupkan umat-Mu. Hari ini ya Tuhan, memberikan pengharapan-pengharapan yang baru untuk umat-Mu ya Tuhan. Kami dikuatkan, kami dibangkitkan menjadi generasi penuai Tuhan di hari-hari ini. Di dalam nama Yesus kami kami siap menerima berkat-Mu sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Allah kita, sumber sukacita. Amin. Woo! Dunia takkan sanggup
sukacita, pengharapan dan kehidupan. Dan Kau memberiku kekuatan. Haleluya, haleluya. Semua Kau kasih sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Sekali lagi, haleluya. Sukacita, pengharapan dan kehidupan. Dan Kau beri kekuatan. Bersukacita, haleluya. Bersukacita, haleluya. Bersukacita selamanya. Sorak-sorai bagi Tuhan. Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan maskulku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan Kau perlindungan. Tuhan selalu bersungguh, takkan berubah. Hatiku percaya, walaupun diterjang gunung-gunung merasa, namun kasih setia tak terima kasih Tuhan buat kasih setia. Tuhanlah kekuatan dan maskulku. Dia gunung batu. Ya, hanya padamu Tuhan. Hati kami terus percaya, sebab Kaulah menara. Dia kota perlindungan dan kota perlindungan. Tuhan selalu hati kami padamu, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun diterjang gunung-gunung merasa, namun kasih setiamu tak berubah selalu. Tuhan selalu bersungguh, hati kami padamu, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun diterjang gunung-gunung merasa, namun kasih setiamu tak berubah. Haleluya. Bersamamu hati kami tidak akan goyah, sebab kami tahu Tuhanlah yang menjadi gunung batu dan keselamatan kami. Kota perlindungan, Dialah keselamatan. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun diterjang gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berubah. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi bagi Tuhan. Berubah, katakan. Hatiku percaya, Walaupun diterjang gunung-gunung
setianya tidak pernah berhenti mengalir, menjadi kekuatan dan semangat yang baru bagi saya dan saudara. Haleluya, haleluya. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Sing how great is our God. Come on, sing with me that Jesus is our God. Dengan segenap hatimu, how great is our God. Sing with me, Jesus our God. Jesus great is our God. How great is our God. Woo! How great is our God. Sing with me, Jesus is our God. Is our God. And all will see how is our God. Jesus, name above the name. Jesus, name above the name. You are worthy. You are worthy of our praise. And my heart will sing for you. It's our God. Jesus, name above all. Jesus, name above. Engkau layak kami sembah. Yes, Lord. My heart will sing. It's our God. How great is God? How great is our God? Sing with me, how great is our God? Come on, and all will see how great is our God. Besar, besar Allahku, besar Allahku. Nyanyikan besar, Kau dahsyat, Kau sanggup sampai selama-lamanya. Tuhanku,
Engkau dahsyat luar biasa Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Waktu itu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat setiap kami. Kami mau tetap setia menanti janjimu Tuhan. Menantikan jalan-jalan Tuhan. Menantikan Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Karena kami tahu ketika Tuhan bekerja, segala sesuatu yang tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati kami. Itu yang Tuhan sediakan, yang terbaik dalam hidup kami. Ajar kami untuk tetap bersabar, menanti janji Tuhan. Menantikan Tuhan bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati kami siap diberkati. Firman-Mu Tuhan lewat gembala rayon kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa kita semua sudah diberkati melalui doa, pujian, dan penyembahan. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk sekali lagi berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Dan Engkau maha hadir. Oleh sebab itu kami percaya dimanapun umat-Mu saat ini berada, Engkau hadir di situ. Engkau sedang meneguhkan mereka. Engkau sedang melawat mereka. Engkau sedang memberikan kekuatan kepada mereka. Dan hamba-Mu berdoa kalau sebentar firman-Mu akan disampaikan, biarlah kiranya Tuhan mengurapi setiap daripada umat-Mu yang sedang mendengarkan ibadah ini. Berikan kami telinga untuk mendengar, hati untuk mengerti, dan roh yang dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa, urapi hamba-Mu, sucikan, kuduskan hamba-Mu. Percayakan firman-Mu kepadaku, agar aku dapat menyampaikannya tepat seperti apa yang Tuhan inginkan. Dan setiap firman yang ditabur dan diucapkan pada hari ini, itu semua akan menguatkan umat-Mu. Itu semua akan menyembuhkan umat-Mu, memulihkan umat-Mu, sehingga yang lemah dikuatkan, yang goyah diteguhkan kembali, yang sakit disembuhkan, dan bahkan yang sudah putus pengharapan diberikan pengharapan yang baru. Hamba-Mu dedikasikan waktu ini seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita sedang mengalami kondisi pandemi COVID-19 yang sedang merebak kembali di mana-mana. Kita perlu banyak berdoa dan kita perlu tetap waspada dalam segala aktivitas yang kita lakukan. Oleh sebab itu, saya mau mengingatkan kepada saudara untuk tetap melakukan protokol kesehatan dan juga melakukan 7M. Dengan melakukan 7M inilah, maka kita bisa memerangi virus COVID-19 ini. Apa itu 7M? Yang pertama, kita harus mengenakan masker. Bahkan hari-hari ini ada yang mengatakan kita harus mengenakan double masker, yaitu masker medis yang dilapis dengan masker kain. Yang kedua adalah mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat adalah menjauhi tempat-tempat kerumunan dan tempat-tempat keramaian. Yang kelima, membatasi mobilitas kita. Yang keenam, menjaga supaya kita tidak makan beramai-ramai. Dan yang ketujuh adalah untuk menjaga iman percaya kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita sedang melewati masa-masa ujian yang berat. Dengan semakin merebaknya pandemi ini di Indonesia, ada begitu banyak orang yang hidup dalam keadaan stres, ketakutan, dan kekhawatiran. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, kita perlu menguatkan dan meneguhkan kembali iman percaya kita kepada Tuhan. Saya baru mengerti mengapa tema gereja lokal kita di tahun 2021 ini masih sama dengan tema gereja lokal kita pada tahun 2020, yaitu tahun taat dan percaya. Rupanya pergumulan dan perjuangan kita
untuk melawan pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Masih berkelanjutan dari tahun 2020 sampai kepada tahun 2021 ini. Itu sebabnya pesan Tuhan kepada kita semua yang ada di GBI Rayon 17 Lampung di tahun 2021 ini masih tetap sama. Tuhan ingatkan bahwa di tengah-tengah kekacauan yang sedang terjadi, di tengah-tengah badai yang sedang bergejolak, goncangan yang sedang terjadi, saudara dan saya harus tetap taat dan percaya kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 23, ayatnya yang keempat, Raja Daud berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun Daud harus berjalan melewati lembah-lembah kekelaman, meskipun dia harus melewati jalan-jalan yang terjal, masa-masa yang sukar, masa-masa yang berat di dalam hidupnya, tetapi Daud berkata dia tidak takut akan bahaya. Kenapa? Karena dia tahu dan dia yakin percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan dia dan tidak jauh daripadanya ketika Daud melewati masa-masa sulit itu. Saudara, Mazmur ini ditulis oleh Daud dan diawali dengan kalimat, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Artinya ketika Daud menulis Mazmur ini, dia menggambarkan dirinya dan menempatkan dirinya seperti seekor domba yang sedang dituntun dan sedang dilindungi oleh gembalanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada zaman Daud, gembala-gembala domba menggembalakan domba mereka dengan berjalan di depan, sementara domba-dombanya berjalan di belakang. Dan bagaimana caranya dia bisa menggembalakan kalau dia berjalan di depan? Bagaimana dombanya bisa mengikuti dia? Caranya adalah dengan bersuara. Dari waktu ke waktu maka sang gembala akan mengucapkan perkataan-perkataan, akan menyanyi, akan menaikkan lagu, sehingga domba-dombanya akan mengenal suaranya. Lama-kelamaan domba-dombanya akan mengenal suara sang gembala. Dan mereka akan mengikuti kemanapun suara itu pergi. Ketika suara itu berjalan lurus, maka domba-dombanya akan terus berjalan lurus. Ketika suara itu kedengarannya sepertinya berbelok ke kanan, maka domba-domba itu pun akan mengikuti arah suara itu berjalan ke kanan. Dan kalau suara daripada gembala itu berbelok ke kiri, maka domba-dombanya pun akan mengikuti untuk berbelok ke kiri. Tetapi ketika ada suara yang asing, suara yang berbeda daripada suara gembalanya, suara yang tidak dikenal oleh domba-dombanya, maka domba-domba itu tidak akan mengikuti suara yang asing itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika sang gembala harus membawa domba-domba ini melewati celah-celah gunung, tempat-tempat yang gelap, atau mungkin juga mereka perlu melewati lembah-lembah yang kelam, yang penuh bahaya, domba-domba tidak takut. Karena mereka tetap mendengar suara sang gembala di tengah-tengah kekelaman atau di tempat-tempat yang berbahaya. Mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian di lembah-lembah kekelaman itu. Karena ketika mereka mendengar suara sang gembala, mereka tahu bahwa sang gembala ada bersama dengan mereka dan ada di dekat mereka. Biasanya ketika ada binatang buas atau bahaya yang mengancam, maka sang gembala akan menggunakan tongkat dan gadanya untuk melawan binatang buas dan melindungi domba-dombanya. Saya percaya, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa di tengah-tengah badai pandemi yang sedang mengamuk sekarang ini, di saat di mana saudara dan saya sedang berjalan melewati lembah-lembah yang kelam, Tuhan kita, Sang Gembala yang baik, itu ada
bersama dengan kita. Tongkat dan gadanya yang melindungi saudara dan saya. Suaranya selalu menuntun saudara dan saya untuk menenangkan kita supaya kita tidak takut di tengah-tengah badai yang sedang mengamuk. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, di hari-hari ini kita perlu mendengar suara Tuhan dan mengerti apa yang Tuhan sedang katakan kepada kita dari tengah-tengah badai. Hari ini kita akan melihat firman Tuhan. Bagaimana Tuhan berbicara kepada murid-muridnya dari tengah-tengah badai yang sedang mengamuk. Mari buka bersama dengan saya di dalam kitab Matius 14, ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Di sana dikatakan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini. Jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop ini dimulai dengan kisah ketika Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mendahului dia menyeberangi Danau Galilea. Sementara Tuhan sendiri pada waktu itu naik ke atas bukit untuk berdoa sendirian di atas bukit. Injil Matius mengatakan, malam itu ketika murid-murid Yesus menyeberangi Danau Galilea, perahu mereka diombang-ambingkan oleh ombak karena angin sakal. Ketika Tuhan Yesus melihat betapa sulitnya murid-murid itu mendayung, maka Alkitab katakan sekitar jam 3 malam Tuhan Yesus mendatangi perahu mereka dengan berjalan di atas air. Ketika murid-murid yang sedang berjuang untuk mengendalikan perahu mereka di tengah-tengah badai yang sedang bergelora, melihat sesosok bayangan manusia yang berjalan di atas air di dalam kegelapan, mereka spontan langsung takut dan histeris. Mereka berteriak-teriak karena mereka mengira bahwa mereka melihat bayangan hantu. Tetapi dari tengah-tengah badai yang sedang mengamuk itu, dari tengah-tengah kekacauan dan tengah-tengah kondisi yang mencekam itu, Tuhan Yesus berseru dan berkata kepada para murid, "Tenanglah, aku ini, tenanglah." Dan saya percaya ini juga yang Tuhan mau katakan kepada saudara dan saya hari-hari ini. Tuhan mau berkata kepada saudara dan saya, dari tengah-tengah badai COVID yang sedang mengamuk di mana-mana, Tuhan mau katakan, tenanglah, jangan panik, tenanglah. Saudara, kepanikan dapat membuat orientasi kita menjadi kacau. Pikiran kita, pertimbangan kita, dan naluri insting kita akan menjadi cenderung negatif. Dan inilah yang terjadi kepada murid-murid.
Ketika mereka melihat sesosok manusia, ada bayangan manusia berjalan di atas air. Yang sebetulnya pada waktu itu adalah Tuhan Yesus yang berjalan mendekati perahu mereka karena Tuhan ingin menolong mereka. Tetapi karena pikiran mereka negatif, karena mereka panik, maka pikiran dan pandangan mereka menjadi negatif. Sehingga yang seharusnya mereka melihat Tuhan dan melihat pertolongan Tuhan, tetapi mereka mengira itu adalah hantu yang justru mau membinasakan mereka. Dalam sebuah studi yang dilakukan di Amerika, ditemukan bahwa beberapa orang yang digigit oleh ular itu kebanyakan mati atau meninggal bukan karena racun atau bisa ular itu yang membunuh mereka. Tetapi ternyata mereka mati atau meninggal karena kepanikan. Karena kondisi mereka panik, tensi darahnya naik, detak jantungnya meningkat, dan akhirnya mereka nggak sadarkan diri, dan akhirnya meninggal. Kepanikan dapat membahayakan kehidupan saudara dan saya. Kepanikan dapat menguras energi, kepanikan dapat menguras kehidupan saudara dan saya, sehingga membuat kita menjadi tidak berdaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kepada jemaat yang ada di 5 wilayah Asia kecil, yang pada waktu itu mengalami banyak penganiayaan, banyak mengalami kesukaran, banyak mengalami tekanan, Rasul Petrus menuliskan kalimat ini di dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7. Di sana dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara, di tengah-tengah pandemi yang sedang mengamuk ini, kuasai dirimu. Tenang. Jangan panik. Kuasai diri supaya kita bisa menjadi tenang, supaya kita tidak panik, sehingga saudara dan saya dapat berdoa. Kalau kita panik, kalau kita tidak tenang, kita nggak bisa berdoa. Kita nggak mungkin bisa dapat merasakan hadirat Tuhan. Tapi saya mau katakan hari-hari ini, tenang. Be still. Tenang. Jangan panik. Berdoa. Mengerang. Berseru kepada Tuhan. Karena Dia mendengar doa-doa kita. Dia mendengar seruan kita dan erangan kita. Dan Dia pasti akan datang untuk menolong kita. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, perkataan yang Tuhan Yesus ucapkan kepada murid-muridnya dari tengah-tengah badai yang sedang mengamuk. Tadi yang pertama adalah tenanglah. Yang kedua, jangan takut. Tuhan mau katakan kepada kita semua, agar hari-hari ini kita jangan takut. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketakutan dapat membunuh iman dan pengharapan kita. Oleh sebab itu, kita perlu menjaga iman dan percaya kita kepada Tuhan di tengah-tengah badai yang sedang mengamuk. Nah, menjaga iman percaya bukan berarti bahwa kita kemudian menutup telinga kita dari semua kabar berita tentang COVID. Bukan. Bukan berarti bahwa kita harus menghindari kabar-kabar buruk atau segala sesuatu yang tidak baik yang sedang terjadi. Bukan. Menjaga iman kita bukan berarti bahwa kita hanya mau mendengarkan kabar yang baik, yang menyenangkan. Bukan.
Tetapi saya mau katakan kepada saudara sekarang bahwa iman sejati, iman yang benar adalah iman yang tahu bahwa memang kita sedang mengalami keadaan yang sulit. Memang kita sedang mengalami raksasa yang besar. Memang kita sedang mengalami pergumulan, kemustahilan, ketidakmungkinan di dalam kehidupan kita. Tetapi iman yang benar akan mendorong saudara dan saya untuk percaya. Di tengah-tengah kemustahilan itu kita memiliki Allah yang besar dan kita memiliki Allah yang hebat. Allah yang sanggup untuk melakukan mujizatnya. Allah yang sanggup untuk melakukan kemustahilan. Karena bagi dia tidak ada yang mustahil. Maka iman yang benar akan membawa saudara dan saya untuk percaya kepada dia. Meskipun tantangannya berat. Namun kita tidak perlu hidup di dalam ketakutan dan keputusasaan. Karena kita percaya bahwa Tuhan sanggup dan Tuhan akan segera datang menolong kita. Salah satu orang yang mengerti betul apa artinya hidup di dalam kesesakan dan ancaman bahaya adalah Raja Daud. Dalam hidupnya sebagai seorang prajurit di medan peperangan, ia pernah dikepung oleh orang-orang Filistin, saudara. Dan pada waktu itu kondisinya sudah begitu gawat, di mana Daud sudah tidak bisa lolos lagi dari kepungan orang-orang Filistin. Tetapi Alkitab mencatat ketika ia berseru kepada Tuhan, maka Tuhan datang untuk menolong Daud. Tuhan menerobos di depan Daud sehingga dia terlepas dari kepungan orang-orang Filistin dan dia terlepas dari bahaya maut. Oleh sebab itu, Daud menyebut Tuhan dengan satu sebutan. Dia sebut Allah yang dia sembah sebagai Baal Perazim, yang artinya Allah yang menerobos. Daud pernah dikejar-kejar oleh Saul. Hendak dibunuh oleh Saul. Hal ini terjadi bukan dalam jangka waktu yang pendek, saudara. Hal ini terjadi dalam waktu yang cukup panjang, bertahun-tahun. Tetapi Tuhan juga menolong Daud dan melepaskan Daud dari cengkeraman Saul. Daud pernah dikhianati oleh anak kandungnya sendiri, putra mahkota Absalom. Dan ketika Absalom mengambil alih istana raja di Yerusalem, Daud harus keluar dari Yerusalem dan mengungsi keluar kota. Daud tidak memiliki apa-apa. Tetapi sekali lagi Alkitab katakan Tuhan datang untuk menolong Daud dan mengembalikan kerajaan itu ke tangan Daud. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara baca di dalam kitab Mazmur 18 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Di sana Daud berkata, untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Ada sesuatu yang menarik di pembukaan daripada kitab Mazmur ini. Daud di sana menulis Mazmur dan memberikannya kepada pemimpin biduan. Tetapi di dalam Mazmur ini diawali dengan kalimat dari hamba Tuhan, yakni Daud. Daud memanggil dirinya bukan sebagai seorang raja, bukan sebagai orang yang dipilih, bukan sebagai orang yang dikenan oleh Tuhan, tetapi dia memanggil dirinya sebagai hamba Tuhan. Setelah bertahun-tahun mengalami pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan, dia tulis Mazmur ini. Dan dia katakan, dari hamba Tuhan, aku persembahkan kepada Tuhan.
Dikatakan di sana pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, dan kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Oh, Daud menulis ini bukan hanya karena dasarnya perkataan orang, bukan. Bukan hanya karena dia ingin puitis maka dia tulis kata-kata ini, bukan. Tetapi dia tulis kalimat ini berdasarkan pengalaman yang dia pernah lewati bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya dikatakan di ayat yang pertama bahwa Mazmur ini ditulis pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya, bahkan dari cengkraman Saul. Dari pengalaman demi pengalaman yang dilewati oleh Daud. Masa-masa kesesakan yang dilewati oleh Daud. Ancaman-ancaman bahaya yang telah dilewati oleh Daud. Daud melihat bahwa ternyata Tuhan adalah seperti bukit batu. Tuhan adalah seperti kubu pertahanan. Tuhan itu penyelamat. Tuhan itu seperti gunung batu, tempat di mana Daud bisa berlindung. Tuhan itu seperti perisai yang dibawa oleh orang ke medan perang, yang melindungi mereka dari segala macam panah yang ditujukan kepada mereka. Bahkan dikatakan Tuhan adalah tanduk keselamatan, kota benteng bagi Daud. Saya mau katakan saudara, kalau Tuhan pernah menolong Daud, melepaskan Daud dari berbagai macam kesesakan, menolong dia untuk keluar dari segala macam bahaya yang sedang mengamuk, maka Tuhan yang sama yang disembah oleh Daud dan disembah oleh kita, Tuhan yang sama juga sanggup untuk melepaskan saudara dan saya, sanggup untuk menyelamatkan kita. Tuhan yang sama yang disebut oleh Daud sebagai kota benteng, itu juga Tuhan juga yang sama yang kita sebut sebagai kota benteng kita. Jangan takut. Jangan takut. Sebab Dia beserta dengan kita dan Dia melindungi kita. Yang ketiga, perkataan ketiga yang diucapkan oleh Tuhan Yesus dari tengah-tengah badai kepada murid-muridnya. Kita lihat di dalam kitab Matius 14 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-31. Di sana dikatakan, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolong aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara yang dikasihi Tuhan, suara ketiga yang diucapkan oleh Tuhan kepada murid-muridnya dari tengah-tengah badai adalah jangan bimbang. Dan suara yang sama yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua dari tengah-tengah badai pandemi ini. Tuhan mau katakan kepada saudara dan saya untuk jangan bimbang. Apapun yang menjadi kebutuhanmu, mujizat apapun yang hari-hari ini saudara dan saya sedang doakan, pergumulan apapun yang sedang kita hadapi, minta sama Tuhan, minta mujizat, minta pertolongan, minta jawaban doa. Saya mau katakan kepada saudara, Tuhan Yesus sanggup untuk menjawab doa-doa kita. Tetapi ketika saudara dan saya meminta kepada Tuhan sesuatu, jangan bimbang, jangan ragu,
Jangan kita berkata kepada Tuhan hari ini, Tuhan aku percaya kepadamu, aku terima apa yang menjadi janjimu. Iman kita lagi bangkit-bangkitnya. Tetapi beberapa jam kemudian atau esok harinya, tiba-tiba iman kita drop. Hanya karena kita mendengar berita ini dan berita itu. Hanya karena orang ini mengatakan ini dan itu. Lalu kemudian iman kita tergoncang. Lalu kemudian kita meragukan. Apakah Tuhan akan menjawab doaku? Apakah Tuhan akan memberikan mujizat kepadaku? Jangan. Jangan bimbang. Percaya. Sebab Tuhan Yesus katakan seperti ini di dalam kitab Markus 11. Ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24. Dia katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya. Asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Di dalam ayat yang lain Tuhan Yesus katakan, sebab barang siapa meminta, ia akan menerima. Barang siapa mencari, ia akan menemukan. Dan barang siapa mengetuk pintu, maka pintu akan dibukakan. Sudahkah saudara meminta? Sudahkah engkau mengerang? Sudahkah engkau percaya penuh menerima apa yang telah kau pinta? Atau masih ada ragu-ragu? Masih ada kebimbangan dalam hatimu? Hari ini saya mau mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Apapun yang menjadi kebutuhanmu hari-hari ini, bawa kepada Tuhan. Bawa kepada Tuhan. Engkau butuh mujizat. Engkau butuh kesembuhan. Butuh penyediaan daripada Tuhan. Bawa kepada Tuhan. Bawa kepada Tuhan. Berdoa, berseru kepada Tuhan. Mengerang kepada Dia. Mari, bersama-sama saya mau mengajak kita berdoa. Huralabakatakana ya ralabakaratakasika. Huralapakatakaralapakaratakasika ya ralabakarataka. Huralapakaratakana ya sikaralapakaratakaralalapa. Huriaralapakakakatakaralapapapapasikaralapakarataka. Huriaralapakakakakasikaralapakara. Tuhan Yesus, kami berdoa. Kami menghadap kepadamu. Kami mau membawa segala beban kami kepadamu. Tuhan, apapun yang menjadi doa umatmu, apapun yang menjadi pergumulan umatmu, apapun yang sedang dihadapi oleh umatmu hari-hari ini, kami berdoa, biar kiranya Engkau mendengar dan menjawab seruan umatmu. Mereka yang memerlukan kesembuhan, Tuhan berikan mujizat kesembuhan. Mereka yang memerlukan mujizat penyediaan, Tuhan berikan penyediaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa, mereka yang berdoa untuk pemulihan, pemulihan itu terjadi di dalam nama Yesus. Tuhan, hamba-Mu mau sepakat dengan umat-Mu. Kuatkan dan teguhkan iman mereka. Dan saat ini, kami mau menerima jawaban doa itu. Kami mau menerima jawaban doa itu. Kami mau terima jawaban doa itu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya dan tidak bimbang. Kami percaya dan tidak ragu. Kami terima mujizat itu. Di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Bersama-sama kita katakan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan dan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Saudara bisa memberikan persembahan dengan melakukan transfer melalui ATM
atau mobile banking kepada rekening yang ada di layar saudara, atau kita bisa melakukan e-payment dengan men-scan QR yang ada di layar saudara, atau kita bisa memasukkan persembahan kita ke dalam amplop, membawanya ke gereja, lalu kemudian memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja. Kalau saudara sudah siap untuk memberikan persembahan, saya mau mengundang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama mengucapkan deklarasi persembahan kita bersama-sama. Angkat persembahanmu tinggi-tinggi dan kita ucapkan deklarasi ini bersama-sama. 2, 3. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Tahun 2021 adalah tahun taat dan percaya. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima pekerjaan, bisnis, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat kali gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Yang belum punya pasangan diberikan jodoh. Mempunyai keluarga yang harmonis dan tidak ada kemandulan. Segala penghalang, penyakit dan kerugian akan dihalau dari dalam hidupku, dari dalam keluargaku, dari dalam pekerjaanku dan bisnisku. Dan ini adalah waktu untuk memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya minta kita semua untuk tetap bangkit berdiri. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat. Angkat tanganmu tinggi-tinggi dan buka hatimu untuk menerima berkat. Demikianlah akan terjadi jika kamu mendengarkan firman Tuhan itu serta melakukannya dengan setia. Maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepadamu. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum, anggur, serta minyakmu, anak lembu sapimu dan anak kambing domba dan segala ternak yang dipercayakan kepadamu akan diberkati. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa dan tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antara kamu. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu dan tidak ada satupun dari wabah celaka yang kau kenal akan ditimpakannya kepadamu. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha, datanglah Tuhan Yesus Kristus bahkan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita yang percaya kita katakan, amin. Salam Immanuel, Allah beserta dengan kita.